Surat As-Saff, surat 61 ayat 10. Insyaallah bersama guru kita Kiai Haji Taufikur Rahman. Pada beliau persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyil karim amma ba'du. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم. Hadirin kaum muslimin, mari kita tadabbur dengan firman Allah surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat 10. Kita ambil saja tijaratan tunjikum min azabin alim. Tijarah munjiyah. Ada sholawat munjiyah, ada tijarah munjiyah. Di sini kita akan tadabbur firman Allah, tijaratan tunjikum, ayat tijaratan munjiyah, tijarah perdagangan yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Tunjikum min azabin alim, tijarah yang bisa menyelamatkan daripada azab yang menyakitkan. Sebab hari ini hadirin kaum muslimin, tijarah ini banyak yang membawa ke neraka sekarang. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya iman, nggak punya takwa, tijarah ini banyak orang yang membawa ke neraka. Tapi di sini Allah akan menunjukkan, akan memberikan jalan, memberikan hidayah kepada kita, dilalatul khair, bagaimana tijarah kita supaya selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini kadang-kadang Al-Quran itu bicara tijaratan lan tabur ya. Sudah disampaikan ada 3 kriteria tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan rugi. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kriteria manusia yang tijarahnya, bisnisnya yang menyelamatkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tijarahnya orang munafik ini dalam apa? Dalam surat Al-Baqarah ada orang munafik juga suka tijarah, suka bisnis. Cuman bisnisnya tidak pernah untung. Fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dia orang munafik itu tijarahnya mencari penjilat ya, berkepala 2, berkaki 2.
gitu. Muzabzabina baina zalik, depan orang beriman ngaku iman, depan orang kafir ngaku bersamanya. Itu bisnis juga mereka, cuman bisnisnya fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, bisnisnya rugi terus, di dunianya rugi, datang akhirat ke neraka. Nauzubillahi min zalik. Nah, di sini ada tijaratan tunjikum min azabin alim. Cuman alamatnya kepada orang yang beriman. Begitu Pak Abbas, Sambas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu kutunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Ini pertanyaan nih. Allahu Akbar. Awas. Dalam Al-Quran ada istifham takriri, ada istifham inkari. Ini takrir ini, kepada orang beriman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jawab Allah yang pertama, perniagaan yang akan menyelamatkan dari azab Allah, syarat yang pertama tu'minuna billahi wa rasulihi, yang pertama harus iman kepada Allah. Tu'minuna ayatadumuna alal iman, dawamul iman Pak Peri, imannya selalu 24 jam full. Jangan imannya iman lokal, datang ke masjid iman, datang ke kantor imannya copot. Emang ada Pak Ramzi, ada. Kata Nabi, nanti di akhir zaman pagi-pagi dia beriman, sorenya kafir. Ada lagi orangnya sore-sorenya beriman, paginya kafir. Apa itu? Yabi mudinahu, horeng teh bisnis teh ngejual agama. Jadi proposalnya agama, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Itu orang keluar iman masuk apa? Keluar masuk iman. Makanya di sini dalam Imam Jalaluddin Sayuti mengatakan tu'minuna billahi ayatadumuna alal iman. Imannya selalu ada. Dalam suasana senang, lagi lapar, lagi kenyang, itu kan? Lagi dalam suasana gejolak politik, ekonomi, politik, budaya, tetap dia iman. Itu orang beriman. Itu yang tijaratan tunjikum min azabin alim. Iman yang pertama. Tadumuna, Allahu Akbar. Tadumuna alal iman billahi wa rasuli, iman kepada Allah dan Rasulnya, setia pada Allah dan Rasulnya. Seperti bagaimana Ki Bilal bin Rabah iman pada Allah dan Rasulnya, dalam walaupun digencet Usi Umayyah bin Khalaf, tetap dia iman pada Allah dan Rasulnya. Tidak tidak terlena dengan upah tambahan, tidak takut dengan siksaan. Sumayyah syahidah yang pertama, wanita yang syahid pertama adalah Sumayyah. Disuruh kembali kepada agama nenek moyang, tetap dia mengucapkan syahadat, hanya ditombak sama Abu Jahal. Itu orang tadumuna alal imani billahi wa rasuli, dia selalu iman kepada Allah dan Rasulnya dalam segala suasana. Suasana suka dan duka, iman kepada Allah dan Rasulnya. Perang Badar, iman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam keadaan perang Badar, puasa, lagi puasa Ramadan, lapar, perang. Tudimuna alal iman billahi wa rasuli. Padahal perang Badar itu waktu keadaan bulan Ramadan. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum
Wa asan tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Di dalam Ramadan ada undang-undang perang, diwajibkan kalian perang, memengari orang kafir, padahal perang itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan, kata Allah. Dan barangkali kadang-kadang manusia yang tidak suka, kata Allah, itu apanya yang tidak disukai, kata Allah, kadang-kadang itu baik menurut Allah. Ada orang yang tidak suka dengan sesuatu, tapi Allah baik, kata Allah. Ada orang yang cinta pada sesuatu, kata Allah tidak baik. Nah, itulah persyaratan tijaratan tunjikum min azabin alim, perdagangan yang akan menyelamatkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman kepada Allah dan Rasulnya secara kontinu, tidak istilahnya tidak musiman. Allahu Akbar. Nauzubillah min dzalik, ada orang yang musiman. Bahkan muqalu na'am. Waqala, kemudian Allah berkata, tu'minuna billahi wa rasulih. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, iman pada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dia mujahadah, sungguh-sungguh mengorbankan hartanya dan dirinya. Allahu Akbar. Perang Badar, semua 313 mereka korbankan harta, tenaga, pikiran, nyawanya dikorbankan fisabilillah, di jalan Allah. Perang Uhud, para sahabat Muhajirin dan Ansor melawan orang-orang kafir, juga mereka korbankan bi amwalikum wa anfusikum, hartanya, kemudian dan nabi amwal dan dirinya. Banyak yang mati syahid waktu perang Uhud, saudara. Kalau perang Badar itu cuma 14 yang syuhud, tapi kalau perang Badar ada 70 perwira yang gugur, termasuk Hamzah. Dan sampai hari ini jasad Hamzah masih harum, masih utuh, darahnya masih mengalir segar. Subhanallah. Perang Tabuk, perjalanan 1 bulan, mungkin yaumul usrah, hari yang sangat sulit. Nah, waktu itu kemarau panjang. Allahu Akbar. Berangkat Nabi, dan perang yang terakhir yang dipimpin oleh Nabi adalah perang Tabuk. Allahu Akbar. Mereka korbankan mujahadah, mengorbankan hartanya dan jiwanya untuk membela agama Allah. Allahu Akbar. Mana perang Hunain, perang Hawazin, ya, itu dipimpin oleh Rasul dan para sahabat melaksanakan perintah Allah untuk mendapatkan bisnis yang menyelamatkan daripada azab Allah. Mereka didasari iman pada Allah dan Rasulnya, kemudian mengorbankan mereka di jalan Allah dengan hartanya dan dirinya. Sampai perang yang dipimpin oleh Nabi menurut riwayat 19 kali, wafi riwayatin 21 kali. Nah, itu para sahabat untuk apa? Tunjikum min azabin alim, itulah perbisnisan yang akan menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jadi orang beriman mah menang dapat ghanim, matinya mati syahid. Allahu Akbar. Tunjikum min azabin alim. Ya Allah, batur mah kitu, hayang salam tina azab. Iman heula ka Allah jeung ka Rasulna, ka karak mujahadah fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Kata Allah, zalikum khairul lakum. Nah, kata Allah,
Zalikum khairul lakum. Masya Allah, itulah yang lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Itu nyaho memadaik. Naon cenah perang meh nyawa beak harta eueuh eta mah teu ta'lamun jalma jahilun itu mah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Yang paling menarik, ada orang yang pakai pakaian pasukan perang, seragam perang, sudah pakai baju besi, kerai besi, sudah naik kuda, datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya siap untuk membantu agama Islam. Bolehkah saya? Kata Nabi, syahadat dulu. Masya Allah, syahadat dulu, masuk Islam dulu Pak Ramji, Pak Peri, jangan ikut perang gitu kan, tanpa bawa iman. Ini penting, tu'minuna billahi wa rasulih. Mujahadah itu harus didasari dengan apa namanya? Tu'minuna billahi wa rasulih. Maka pemuda itu syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, perang akhirnya dia itu. Sudah perang-perang begitu, akhirnya dia sudah 2 jam 3 jam, akhirnya menemukan ajalnya, mati syahid. Subhanallah, syahadat, perang, mati syahid. Pak Peri, coba bayangin, pas diperiksa mayat, mayat syuhada, pas dibuka baju apa? Pertama topi sini, wih, baru kata sahabat, baru dia syahadat, udah dapat syahid. Belum wudu, belum sholat, syahadat, jihad, betul dapat surga. Nah ini yang dimaksudkan, iman dulu, gitu kan? Iman kepada Allah dan Rasulnya, jihad fisabilillah, itulah yang dikatakan tunjiku min azabin alim. Akhirnya sahabat baru mu'alaf, baru beberapa jam, syahadat, mati perang, mati syahid, dapat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunjiku min azabin alim. Allahu akbar. Ada yang paling untung lagi bapak-bapak, ada anak Yahudi, tetangga Nabi, sakit panas, pengen ditengok sama Nabi. Anak umur 10 tahun, gulam namanya. Kalau gulam itu di bawah 10 tahun ya, anak. Terus dipangku sama Nabi. Qul ya gulam la ilaha illallah. Ya gulam qul la ilaha illallah. Wahai anak, ucapkan la ilaha illallah. Paltapata ila abihi. Maka anak itu melirik bapaknya, takut nggak setuju gitu. Ternyata bapaknya setuju. Ati Abal Qasim, ikut Bapak Qasim, ikut Nabi Muhammad katanya. Akhirnya anak itu ngucapin la ilaha illallah, pamata maut langsung. Masya Allah, baru ngucapin doa alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala milik Allah yang telah menyelamatkan anak dari api neraka. Satu kali la ilaha illallah, anak dijamin tidak masuk neraka. Allahu akbar, luar biasa. Tadi pasukan anak muda yang pakai seragam syahadat ikut perang dengan Nabi, maka kata Nabi, ya amaluhu qalilun wa jazaohu kasirun. Gitu kan? Amalnya sedikit, syahadat, perang, waktunya singkat, tapi dapat surga untuk selama-lamanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iman pada Allah dan Rasulnya, mujahadah gitu, mujahadah sungguh-sungguh mempertahankan agama Allah, baik melalui menahan hawa nafsu atau perang di jalan Allah, perang Badar, perang Uhud,
Perangnya di jalan Allah, bukan di jalan etnis, bukan merebutkan harta, bukan merebutkan untuk mengambil wilayah orang lain, bukan untuk merampok pulau orang lain, bukan. Tapi fi sabilillahi bi amwalikum, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan hartamu dan dirimu. Kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masya Allah. Kata Allah, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Yang kedua, apalagi janji Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Tadi anak muda yang baru perang diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Allah. Dzunubakum, papel itu zanbun isim mufrad, zanbani isim tasniyah, dzunubun isim jamak. Jamak taksir, kasroh namanya. Dosa-dosa kita yang telah lalu ketika kita ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta, dengan jiwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Ngan ai hutang mah kudu bae kudu diislahkeun. Kecuali hutang. Orang yang mati syahid pasti masuk surga kecuali tergantung dengan hutangnya. Bisa ditahan dulu kalau punya hutang belum beres gitu. Harus islah dulu gitu. Karena hutang mudah-mudahan yang punya hutang sebelum meninggal kita kebayar, insya. Di zaman Rasul kalau Nabi mau sholat punya hutang nggak ada, ngelatin gitu. Terus ada lagi Nabi mau nyolatin mayit punya hutang, punya. Siapa yang bertanggung jawab? Kata Ali, siap saya tanggung jawab. Baru sholat Nabi. Maka mudah-mudahan yang punya hutang kebayar nih sebelum meninggal. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Jadi karena bab hutang. Allahu Akbar. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Janji Allah yang kedua, setelah mendapatkan ampunan Allah, ialah akan dimasukkan kepada surga yang mengalir di bawahnya sungai. Nah, sering-sering saya sampaikan ya, sungai itu di surga sampai dijelaskan dalam surat apa? Surat Muhammad ya, kalau tidak salah. Atau surat apa ya? Surat Muhammad ya. Allahu Akbar. Ada sungai, apa namanya? Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak, ada sungai tawar. Masya Allah. Masya Allah. Madunya madu asli, madu surga. Susunya susu surga, tawarnya air tawar surga. Subhanallah. Musoppa min asalin musoppa, madunya sudah bersih, nggak ada tai tawonnya, nggak ada. Kalau sekarang kan harus peres dulu. Allahu Akbar. Baru bayangin dah. Yang pertama janji Allah akan diampuni dosa-dosanya orang yang mujahadah di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Yang pertama janji Allah adalah akan diampuni dosa-dosanya. Itulah khair. Yang khair yang kedua, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, akan dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Yang ketiga lagi, wa masakinun thayyibah, wa masakinat thayyibah, dan rumah-rumah yang indah. Allahu Akbar. Dan tempat tinggal yang baik, dan tempat tinggal yang baik. Fi jannati aden, di dalam surga Aden. Nah, surga kan ada 8 ya, udah pada tahu. Surga itu ya, ada surga Firdaus yang paling tinggi. Kata Nabi kalau mau minta surga Firdaus ya. Nas'aluka jannatal Firdaus, nas'aluka jannatal Firdaus, nas'aluka jannatal Firdaus. Kelas VIP. Nah ini Jannatu Aden ini, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Darussalam, Darul Jalal, ada Jannatul Naim. Di sini Jannatu Aden. Jannatu Aden. Diampuni dosa, masuk surga, sampai digambarkan ada sungai-sungai, tempat tinggal yang bagus. Di mana namanya? Jannati Aden, surga Aden. Kata Allah, Dzalikal fawzul azim, Dzalikal fawzul azim. Allahu Akbar.
Dzalikal fawzul azim. Subhanallah. Itulah kemenangan yang agung. Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian Allah lanjutkan, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wa ukhra tuhibbunaha, dan ada lagi kurnia yang lain yang kamu sukai. Apa? Allahu akbar. Yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan yang dekat waktunya. Dan Masya Allah, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang beriman. Ini kontekstualnya kepada ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kabar gembira. Wa ukhra tuhibbunah, ada lagi yang dicintai. Itu cuman gambarannya tadi. Satu apa? Allahu akbar. Satu, dosa diampuni. Kedua, akan diberikan sorga dengan sungai dan tempat tinggal yang bagus. Nanti ada lagi, wa ukhra tuhibbunaha. Masya Allah. Maka kita kalau ingin Allah Subhanahu, dan di surga matastahihil anfus, apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita, apa yang kita inginkan di surga itu, sekarang modalnya bagaimana Allah dan Rasulnya, begitu. Kalau manusia di alam dunianya sudah bagaimana Allah dan Rasulnya, darang ke surga matastahil anfus wa taladzul ayun, apa mau dia diikuti sama Allah. Kehendak kita, kemauan kita diikuti sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah bagaimana Allah dan Rasulnya, datang ke sono bagaimana kita, pengen apa, siap. Wa ukhra tuhibuna, ya. Pokoknya sulit untuk digambarkan dengan mata, sulit digambarkan dengan pendengaran. Mala ain ra'at wala udhun samiat wala khatara ala qalbi basyarin. Nanti tunggu tamu, sabar aja. Yang penting punya modal iman pada Allah dan Rasulnya, mujahadah dengan harta dan jiwa. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala janji kepada kita akan diampuni dosa, dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan tempat tinggal yang indah di surga Aden dengan kemenangan yang agung. Bahkan di sini Allah kasih bonus, wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lainnya adalah kamu akan mencintai, apa namanya, wa ukhra tuhibbunaha, dan ada lagi kurnia yang lain yang kamu sukai, yaitu apa? Pertolongan Allah. Pertolongan, kalau nggak ditolong sama Allah. Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Para nabi, para orang beriman, ya, ketika diguncang dengan berbagai guncangan, Nabi diguncang di Madinah, diguncang dengan perang Badar, perang Uhud, mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ingat pertolongan Allah adalah dekat. Dalam Al-Quran adalah gitu kan, dalam Al-Quran bahwa pertolongan Allah kepada kaum Badar, padahal pada waktu itu perang Badar tentaranya 313, sedangkan orang kafir 1000 orang dengan peralatan canggih, tapi di situ pertolongan Allah datang. Nah, kita mudah-mudahan di seluruh dunia umat Islam sekarang lagi di pojokan. Pertama-tama disebutkan radikalisme, teroris, intoleran, wah sudah macam-macam kita dipojokkan ya. Dan insya Allah menurut hadis Rasulullah SAW, pertolongan Allah secara keseluruhan insya Allah sebentar lagi datang. Insya Allah, kalau kita lihat hadis, bapak-bapak lihat hadis, Masya Allah, Khorasan, mujahidin, Taliban, Masya Allah, diserang 20 tahun sama orang-orang kafir, nggak kalah-kalah. Alhamdulillah sekarang merdeka, insya Allah. Kenapa? Melalui Masya Allah, zulzilu ba'sa'u zulzilu dorra'u, Allahu Akbar. Nah sekarang mudah-mudahan negeri kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mata nasrullah, ya Allah, kapan pertolongan Allah
ya kepada bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dengan catatan apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong agama Allah, ditolong agama Allah dengan apa? Dengan mengorbankan harta, tenaga, pikiran. Itulah manusia yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Yansurkum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Amin ya robbal. Mari kita berdoa, mudah-mudahan seluruh umat Islam, para kiai, para ustadz, para santrinya bersatu di hatinya. Asyidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya Allah, mudah-mudahan saudara kami yang beriman di Indonesia, seluruh dunia, mudah-mudahan mempunyai sifat kriteria yang sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, sifat para sahabat. Asyidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Amin ya robbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin wal Iraq wal Gaza was Suriah wal Yaman wal Kashmir wal Rohingya wal Uyghur wansur ikhwanana al-mujahidina fi biladina ya Allah. Unsurhum nasran aziza wabtah lahum fatsan qariba. Unsur lahum ya Allah, unsurhum ya Allah nasran aziza wabtah lahum fatsan qariba. Warzuqhum ya Allah rizqan halalan barakatan dajiba. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma ij'alna imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa tasdiqan bi kitabika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrihna ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Allahumma tub alaina ya Allah, tub alaina taubatan nasuha ya Allah, tub alaina taubatan nasuha ya Allah, tub alaina taubatan nasuha ya Allah, linakuna minal ladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Wa alzimna ya wahid ya ahad kalimat taqwa kama alzamta habibaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam haitsu qulta fa'lam annahu la ilaha illallah. Wakhtim lana ya rahman ya rahim bi husni khatimatin najina war rajina qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wa asqina ya sami'u ya qarib jannata adn at-ta'allati uiddat sil muttaqin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.